Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Era Helda Nurciati dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2201012198 ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi dengan bab pencatatan transaksi yang saya pelajari dari dosen pengampu Evi Dwi Kartikasari, SA, MAK. Nah, pertama yaitu tahap pencatatan. Di tahap pencatatan itu memiliki alur yaitu bukti transaksi, lalu ke analisis bukti transaksi dan jurnal transaksi. Nah, di bukti transaksi sendiri ini berupa kwitansi, nota, faktur, cek, dan sebagainya. Di analisis bukti transaksi, kita menganalisis bukti transaksi tersebut masuk ke tahap posisi debit atau kredit serta besaran perubahan nominal akun. Nah, di jurnal transaksi itu merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit atau dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal transaksi. Nah, di jurnal transaksi pasti memiliki akun atau rekening di jurnal nih, yaitu berupa aktiva, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Itu ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, terus peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Nah, di hutang ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang itu ada berupa hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Modal yaitu modal awal untuk membangun sebuah perusahaan. Nah, modal itu sejumlah uang atau barang yang disetorkan oleh pemilik perusahaan yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Pendapatan yaitu pendapatan yang nominal atau uang yang didapatkan dari penghasilan kegiatan perusahaan. Nah, di sini kan ada di pendapatan ada penghasilan yang ditimbul dari kegiatan perusahaan. Nah, untuk beban biasanya biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan suatu periode. Nah, kalau misalnya tuh beban ada beban perlengkapan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain. Nah, ini cara penulisan jurnal transaksi. Ya, yang pertama yaitu transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis. Jadi, ini misalnya ya, dari tanggal 1 bulan 10, terus tanggal 2 bulan 10 dan seterusnya. Gak bisa kita menulis tanggal 1 bulan 10 langsung tanggal 5 bulan 10, tidak bisa. Nah, jurnal akan memperlihatkan, yang kedua yaitu jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun yang dibentuk debit atau kredit. Yang ketiga, melalui debit dan kredit kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan atas saldo masing-masing akun terkait. Nah, ini ada bentuk jurnal transaksi, biar saya jelaskan. Nah, di jurnal transaksi memiliki judulnya yaitu berupa nama perusahaan, lalu jurnal transaksi, dan periode pencatatan. Misal per 31 Desember. Nah, ini ada tanggal itu berupa tanggal dan bulan ya. Ini bulan dan tanggal. Nah, keterangan itu ada nama akun, ref biasanya ada, terus debit dan kredit. Ini nominal berupa angka, rupiah. Next. Nah, ini ada catatan yang paling penting nih. Catatannya, ini kan ada apa sih? Ini kok ada aktiva dibeli plus debit gitu? Enggak. Jadi kita itu membacanya begini. Jika ada pembelian aktiva tunai, yaitu nama akun aktiva yang dibeli bertambah di bertambah di debit. Nah, kas berkurang di kredit. Pembelian aktiva kredit yang dibeli bertambah di debit, hutang usaha bertambah di kredit.
pembayaran hutang itu hutang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Pembayaran beban, beban bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Pembayaran di muka, itu pembayaran di muka bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Pengambilan pribadi, prive, bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Penyetoran modal berupa kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Penerimaan pendapatan tunai, kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Nah, penerimaan pendapatan secara kredit. Nih, secara kredit. Itu ada piutang usaha bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Penerimaan kas pembayaran piutang, kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit. Bisa dipahami kan? Kalau nggak bisa dipahami bisa ditulis ya di kolom komentar. Nah, ini ada contoh soal jurnal transaksi. Bisa dibaca. Aku langsung next aja ya. Nah, ini langsung ke contoh soalnya ya, yang udah ada soalnya nih. Misalnya, tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Ini berarti masuknya ke modal ya. Modal awal. Nah, di sini kan udah ada nih. Tanggal 5 Januari 2018, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Nih. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, ini kan ada 11 Januari 2018, sewa dibayar di muka masuk ke debit, kas berkurang di kredit. Tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Nah, peralatan dan perlengkapan itu bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Lalu yang keempat ada tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Berarti ini pendapatan ya. Kita bisa lihat di sini menerima pendapatan. Berarti kas bertambah di debit, pendapatan juga bertambah di mana? Di kredit. Udah bener ini. Tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, ini ada di sini ada beban gaji bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Dan ini totalnya di sini antara debit dan kredit itu harus balance ya. Jika tidak balance, itu berarti ada kesalahan dalam penulisan jurnal transaksi. Di sini sebenarnya untuk kredit itu harusnya agak menjorok ke sini ya. Harusnya jadi di sini modal awal. Nih, di sini kas agak menjorok sedikit untuk ke kreditnya. Ini biasanya begini. Nah, ya, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG ku. 不好意思，做了这么久，但还是没能够让你记住我的名字，代表上海这座 city。我从 QQ 音乐、网易云之